Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ghani wa al-karim alladhi yu'ajjilu fi hadhihi ad-dari jaza'al 'amilin ma'a ma yaddakhiru lahum fi jannatin na'im fadlan wa rahmatan minallahir rahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul halim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana iftah alaina futuhal arifin, iftah alaina futuhal arifin, iftah alaina futuhal arifin. Wa ya Rabbana ya muhawwilal hali wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, para pemirsa, perindu-perindu ilmu, calon-calon orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat agung Allah selalu karuniakan kepada kita akan kecintaan kepada majelis ilmu, akan kecintaan kepada tempat-tempat mulia seperti ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya untuk selalu rindu di majelis-majelis ilmu sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang selalu kita muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya dan juga Umi Fairuz Ar-Rahbini, yang saat ini beliau sedang melaksanakan umroh, kemudian dilanjut kunjungan ke Yaman, ziarah mahabbah kepada guru-guru beliau di Yaman. Mudah-mudahan kepergian beliau, safari beliau menjadi safari yang penuh keberkahan, dan mudah-mudahan keberkahannya nular sampai kepada kita semuanya yang ada di majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin belajar gaya hidup para ulama, gaya hidup orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi bahtera kehidupan ada di dunia ini. Apa kunci bagi mereka para kekasih Allah di saat mereka hidup ada di dunia? Mereka kehidupannya penuh dengan ketenangan, kesabaran, bahkan di saat diuji bertubi-tubi, mereka pun tidak sedikit pun baper, tidak sedikit pun gundah, tidak sedikit pun sedih, akan tetapi beliau senantiasa di wilayah ketenangan, ketabahan, kesabaran. Kita tahu bagaimana Nabi Ayub, beliau sebelum diuji oleh Allah, termasuk Nabi yang kaya raya. Keturunannya banyak, soleh, solehah. Tetapi di saat Allah ingin mengangkat derajatnya Nabi Ayub, tiba-tiba Nabi Ayub kekayaannya dibinasakan oleh Allah, dikurangi oleh Allah, bahkan bukan hanya dikurangi, dihabiskan oleh Allah.
Kemudian keluarganya pun kecelakaan semuanya sehingga meninggal. Terakhir Nabi Ayub dikasih penyakit yang begitu dahsyat sehingga kehidupan beliau, kehidupan yang dilalui dengan ketabahan dan kesabaran. Tetapi karena ketabahan dan kesabaran beliau, Nabi Ayub mendapatkan satu nadroh, pandangan khusus dari Allah, sehingga dikatakan hambaku yang paling sabar adalah Nabi Ayub. Setelah melalui proses-proses tersebut, waktu demi waktu dilalui dengan kesabaran, maka Allah kembalikan kekayaan itu, Allah kembalikan keluarganya yang habis, yakni diberi keluarga lagi, keturunan lagi yang hebat-hebat, dan penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW di saat beliau akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Satu cerita yang sering diceritakan oleh guru mulia kita, bagaimana beliau sudah dikepung oleh pemuda-pemuda orang-orang kafir untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW di malam hijrahnya beliau. Beliau melalui itu semuanya dengan ketenangan, kesabaran. Kira-kira kuncinya apa yang menjadikan beliau itu selalu tenang dan sabar? Memang contohnya harus Nabi, Bapak Ibu. Kalau enggak Nabi ya para sahabat. Kalau enggak para sahabat ya sudah tabiin. Jangan ngasih contoh, jangan minta contoh tetangga kita atau contoh kawan kita. Ini kan sesama. Tetapi di dalam urusan contoh, ambillah contoh yang paling tinggi agar supaya kita ini terpacu, termotivasi untuk ngikuti. Makanya ada orang ngomong, waduh kalau ngasih contoh jangan gede-gede sih. Kitanya kayak gini, pas-pasan. Loh kalau nggak ngasih contoh yang gede lalu bagaimana? Bahkan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di dalam urusan agama kamu banyak noleh ke atas yang banyak ibadahnya. Tengok itu orang yang ahli puasa Daud, tengok itu orang yang ahli puasa Abyad atau puasa setiap bulannya. Pokoknya cari orang-orang yang begitu sering, begitu rajin di dalam urusan ibadah, sehingga di saat kita ngambil contoh beliau, minimal kalau kita enggak 10%, ya mudah-mudahan bisa 75% untuk ngikuti. Maka ambil teladan-teladan yang tinggi, teladan-teladan yang mulia untuk memotivasi kehidupan kita. Kalau ukuran teladan kita adalah kawan-kawan kita, sesama perjuangan, sesama bisnis, kawan-kawan kita akan merasa bangga diri. Ana masih lebih dari dia. Dia puasanya hanya Daud, kalau saya Daud plus Senin Kemis. Dia merasa sudah hebat. Tapi kalau yang dicontoh adalah Nabi Muhammad, yang beliau setiap hari puasa, setiap hari tidak, karena memang kehidupan beliau penuh dengan kekurangan, maka di saat contohnya Nabi Muhammad, maka dia sadar apa yang menjadikan aku sombong. Toh badal ada orang yang lebih hebat daripada aku, yang mereka kehidupannya begitu sabar dan tabah seperti itu. Mudah-mudahan Allah jadikan mata kita mata yang paling peka di dalam urusan kebaikan, sehingga mudah mengaca kepada orang-orang yang ibadahnya begitu semangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita dalam urusan dunia, kepangkatan, maka tengoklah orang yang lebih bawah daripada kita. Biar mata kita ini tidak tersilau, mata kita ini tidak jelalatan. Ya, karena penyakit orang di akhir zaman itu jelalatan. Kalau melihat merek mobilnya kawannya, matanya masih jelalatan. Melihat tetangganya beli emas 1 kilo masih jelalatan. Nah ini kalau urusan dunia, maka ayo kita tengok yang lebih rendah daripada kita, agar supaya kita selalu bersyukur kepada Allah. Orang kaya raya yang bersyukur, maka hartanya sangat manfaat untuk kebaikan, dan itulah orang yang kehidupannya paling barokah. Makanya mudah-mudahan didoakan,
Jamaah di sini kaya raya semuanya. Betul? Ingin kaya raya semuanya? Harus ya, kaya raya semuanya. Kenapa? Karena kekayaan jika dibawa tangannya orang soleh, maka dapat pahala-pahala terus. Jenengan kan insya Allah udah soleh. Ya kan, Ibu solehah. Setiap Sabtu Ahad hadir majelis. Senin hadir majelis. Kalau nggak soleha, wah ruwet itu namanya. Udah setiap minggu majelis nggak soleh-soleha. Makanya dari sini mudah-mudahan semuanya jamaah Al-Bahjah kaya raya semuanya. Ya kan, tapi kaya raya yang nggak baperan, kaya raya yang nggak pusing, duitnya diinfakkan, duitnya hilang, masih pusing. Wah itu bukan kaya raya bener itu. Kaya raya bener itu duitnya diinfakkan tidak sedih, tapi yang ada adalah bahagia. Kenapa? Duit yang diinfakkan abadi, duit yang diwakafkan abadi, duit yang pulang nanti dipakai beli bakso hilang kemana? Kloset. Maka yang banyak-banyak infak sedekah. Baik, kembali kepada gaya hidup para ulama, para habaib. Kenapa beliau itu hidupnya kok tenang nyantai? Ketenangan kehidupan para ulama, para habaib, muaranya letaknya ada dalam hati. Bukan letaknya ada di merek, bukan letaknya ada di tetangga, bukan letaknya ada di jabatan. Yang siapapun hidup di muka bumi ini, kalau letak kehidupannya hanya tontonan tetangganya, maka tunggu. Tinggal kapan dia akan sedih terus di saat dia tidak bisa mengambil ridho tetangganya. Kalau dia mengatakan ketenangan hidup ada di jabatan, ketahuilah jabatan ada batasnya. Likulli maqamin haddun, setiap kedudukan pasti ada usainya, ada kelarnya. Kecuali kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW. Kecuali kedudukan seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepada Allah, nggak ada batas. Tapi jabatan dunia pasti ada batas. Maka yang menempelkan kebahagiaan, ketenangan hanya ada di jabatan, maka dia tidak akan pernah menemukan ketenangan. Karena jabatan itu senantiasa dilomba-lomba, diambil oleh mereka yang pemburu-pemburu jabatan. Atau sebaliknya, kalau dia mengatakan ketenangan itu letaknya ada dalam hati yang mengandalkan kebesaran Allah dengan ikhtiar dan tawakal, maka selama datang segala masalah, Anda insya Allah tetap tenang karena Anda besar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang pernah disampaikan oleh ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Kajian Guru Mulia Kitabuya waktu di Masjid Raya At-Taqwa, beliau membuat satu nasihat yang tentu nasihat ini semuanya harus kita mendengarkan nasihat tersebut, yang berbunyi adalah arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi nafsik. Arih nafsaka minat tadbir, tenangkan dirimu dari bersibuk-sibuk ngurus dan ngatur dunia. Tenangkan dirimu dari bersibuk-sibuk ngurus dan ngatur dunia. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Sebab sesuatu yang sudah diatur oleh Allah, maka dirimu tidak perlu cawe-cawe ngurus-ngurus. Itu kurang ajar sama Allah. Sudah diatur oleh Allah kok kita ngurus. Semuanya oleh Allah sudah dijamin, kenapa kita harus ngurus? Lah inilah kunci yang dirasa oleh para ulama. Ulama itu merasakan kehidupannya sudah diatur oleh Allah, maka tugasnya para ulama hanya ikhtiar ibadah doa dan tawakal berserah diri kepada Allah. Loh, orang kalau hidupnya kayak gini Bapak Ibu, insya Allah nggak pernah kena migrain, nggak pernah kena puyeng, ya kan? Ada orang Bapak Ibu
hadir majelis ahad ini datang, ahad yang selanjutnya nggak datang, kenapa? Pusing katanya. Apa? Pusing, motornya nggak laku, nggak masuk itu, kayak gitu itu, ya kan? Kenapa itu nggak hadir majelis itu? Masya Allah, jualannya nggak laku, nggak ada. Kalau orang hidupnya sudah pakai ini, tenangkan. Tenang itu apa Bapak Ibu? Nyantai, nggak galau, nggak stres, nggak puyeng. Udah nyantai, sabar dengan apa yang sudah diurus oleh Allah ini. Kalau kita nggak nyantai Pak, nggak nyantai malah menyibukkan diri untuk ikut ngatur, ngurus, yang ada stres kalau nggak berhasil. Oh sudah merencanakan buka ini, buka itu, ngatur ini, buka itu. Waduh Bapak Ibu, corona. Gulung tikar semuanya Bapak Ibu. Puyeng. Ya? Kita masih ingat itu. Kita merencanakan, lah nanti merencanakan apakah semuanya dilarang ataukah enggak, ya nanti kelanjutannya ini. Kita pernah Bapak Ibu merencanakan dengan guru mulia kita ini, munajat kubro, pengen ngadain acara umroh atau haji ada di Masjidil Haram dengan diikuti beberapa travel, ngundang wartawan apa semuanya, sudah beberapa kali jumpa dengan wartawan, sudah 2 kali 3 kali, tinggal pelaksanaannya tak taunya corona, ya kan? Corona, ya memang Allah sudah ngatur kayak gitu. Tetapi kalau kitanya sudah ikhtiar tapi mengandalkan kebesaran Allah, maka insya Allah tidak akan menjadikan kita gundah, stres. Jadi sebenarnya ada 2 orang tua kami, ada 2. Orang yang ngatur apa yang sudah diatur oleh Allah, jika tidak berhasil, maka dia bisa putus asa. Atau minimalnya Pak, stres, gundah, sumpek. Itu. 1. 2, kalau dia berhasil karena pengaturan dirinya, karena perencanaan dirinya, maka dia akan sombong. Hebat saya ini. Udah bisa berhasil saya ini. Ini. Di saat sombong itu dibiarkan kayak gitu, lama-lama menjadi ujub, bangga diri. Baik. Kita kembali lagi, tenangkan dirimu dari sesuatu, dari menyibukkan, ngurusi dan mengatur dunia. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah diatur oleh Allah, maka bagi dirimu tidak pantas-pantas ikut ngatur. Lah sekarang at-tadbir, ngatur itu apa Pak? Ngatur itu adalah merencanakan keberhasilan di sesuatu yang akan datang. Merencanakan keberhasilan pada sesuatu yang akan datang. Ini ngatur, ini perencanaan. Lah, perencanaan kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, at-tadbir kismani. Pengaturan perencanaan itu ada 2. Pengaturan perencanaan itu ada 2. Yang pertama adalah at-tadbir al-madhmum. Perencanaan pengaturan yang dimurkai oleh Allah. Dan yang kedua adalah at-tadbir al-mahmud. Perencanaan pengaturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa perencanaan yang dimurkai oleh Allah? Mengatur kehidupan yang tidak disukai oleh Allah, yang dicela oleh Allah itu apa? Kullu tadbir, setiap pengaturan, perencanaan, yubghiduka au yahjubuka anillah. Setiap perencanaan pengaturan kehidupanmu yang menjadikan dirimu jauh dari Allah, itu dimurkai oleh Allah. Pokoknya kita mengatur apapun dalam urusan dunia, kok ujung-ujungnya kita jauh dari Allah, maka perencanaan pengaturan seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.
Adapun perencanaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadbiru syai'in dini yang kana au dunyawiyan ma'al jazmi wat tasmim. Tadbiru syai'in, mengatur sesuatu, dinian, baik urusan agama, kana au dunyawiyan ataukah urusan dunia, bisnis dan segala-galanya, ma'al jazmi wat tasmim, dengan dia memastikan pasti berhasil, maka pengaturan seperti ini, perencanaan seperti ini dimurkai oleh Allah. Mengatur urusan agama atau mengatur urusan dunia dengan memastikan pasti berhasil. Contoh, malam hari sudah merencanakan dia, saya besok nyiapkan mobil untuk ke Al-Bahjah, untuk pengajian Buya Yahya. Bensinnya sudah kita siapkan, baju-baju juga sudah siapkan, istriku sudah tak kabarin, besok pasti nyampe Al-Bahjah. Allah marah kalau modelnya kayak gitu. Nggak boleh memastikan, bisa jadi kecelakaan. Ya kan? Bisa jadi atau tiba-tiba ketiduran. Tidak boleh kita merencanakan urusan agama atau merencanakan urusan dunia dengan memastikan pasti berhasil. Tetapi katakan insya Allah, jika Allah berkehendak, aku besok nyampe ke Al-Bahjah. Bahkan ada ulama mengatakan insya Allah bihaulillah wa quwwati. Dengan kehendak Allah dan dengan kekuatan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan pernah merencanakan sesuatu urusan agama atau urusan dunia dengan memastikan sehingga hati kita lupa bahwasanya semuanya sudah ada yang ngatur Allah. Perencanaan kita, pengaturan kita tidak akan berhasil kalau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadbiru syai'in dini yang kana au dunyawiyan mal i'timadi bihaulihi wa quwwatihi. Merencanakan urusan agama, mengatur urusan dunia dengan mengandalkan kekuatan dirinya. Mengandalkan kekuatan dirinya. Oh, saya pasti berhasil. Pengalaman saya banyak. Kalau saya sudah merencanakan kayak gini, udah 1% gagal. 99 pasti berhasil. Mengandalkan kekuatan dia, mengandalkan pengalaman dia, maka perencanaan seperti ini, pengaturan seperti ini adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadbiru syai'in dini yang kana au dunyawiyan ma'at tadyi'i wajibat. Merencanakan urusan agama, merencanakan urusan dunia dengan teledor meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Musyawarah tablek akbar, nyambut guru mulia kita Buya Yahya, mau ada pengajian tablek akbar. Urusan dunia apa urusan agama? Urusan agama. Masya Allah, waktunya sholat berjamaah, Bapak Ibu nggak sholat berjamaah, Allah marah. Ini perencanaan nggak disenangi oleh Allah. Waktunya sholat dong, ya kan? Atau merencanakan urusan dunia. Jaga toko, pokoknya hari ini omsetku aku target nyampe 5 juta. Sehingga dia aktif nih, jaga tokonya, promonya terus disebar sana sini. Waktunya sholat gak sholat Bapak Ibu. Wah, Allah marah. Kapan dikirim tsunami itu? Nah gitu paling. Kenapa? Kalau Allah sudah marah Bapak Ibu, Allah akan negur hambanya. Tapi enak kalau ditegur Bapak Ibu. Yang marah didiamkan itu yang gak enak. Ya kan, kalau marah ditegur, betapa banyak orang di saat Allah marah sama dia, kemudian Allah negur, banyak tobat. Yang banyak kelewat itu Allah marah, tapi Allah enggak negur. Didiamkan oleh Allah, sehingga masuk kepada wilayah istidraj. Ya, wilayah istidraj. Istidraj itu apa? Tipu daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih perkembangan dalam hal apapun dunianya, usahanya apa semuanya,
tapi kepada Allah dijauhkan dia. Maka khawatir kalau seperti itu orang tua kami. Ya, itu yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah orang tua kami tadbiru syai'in minad dunya lid dunya kal iktisar wal iftikhar. Orang yang keempat, orang yang mengatur dunia untuk dunia, merencanakan bisnis untuk bisnis, untuk dunia. Tujuannya apa? Iksar. Jadi orang yang paling banyak duitnya. Wal iftikhar. Wal iftikhar. Tujuannya bangga-banggaan Bapak Ibu. Tujuannya bangga-banggaan. Jadi mencari dunia untuk dunia, bertujuan berbanyak-banyakan at-takasur dan juga al-iftikhar, berbegah-megahan. Ini tanahku yang di desa bakal tak jual. Untuk apa? Beli tanah di kota biar jadi orang paling kaya raya. Mengatur penjualan tanah di kampung untuk beli tanah di kota biar kelihatan jadi orang kaya raya berduit. Wis, motorku tak jual semuanya. Motorku tak jual semuanya. Ada berapa motor? Ada 3. Dijual semuanya motornya. Beli motor yang paling bagus yang sekiranya di kampung nggak ada. Nah, pengaturan model kayak gini, mengatur dunia untuk dunia, tujuannya berbanyak-banyak dan berbangga-bangga, Allah marah. Tidak boleh seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Tadbiru syai'in minad dunya al-halali listimta' biha ma'al ghafla 'anillahi ta'ala. Mengatur sesuatu dari dunia yang halal untuk tujuan bersenang-senang hingga lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngatur nyari duit, nyari pekerjaan, ya, untuk bersenang-senang dengan harta itu hingga lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga pengaturan perencanaan seperti itu juga menjadikan Allah marah. Bapak Ibu, mayoran boleh enggak? Makan-makan boleh enggak? Boleh. Contoh, nanti jamaah majelis Al-Bahjah, tolong ya nanti ke Al-Bahjah Buyut. Karena di situ ada maulid. Nah, setelah ada maulid, ada makanan barokah. Kan bersenang-senang. Rezekinya halal kan? Halal, makanannya halal, bersenang-senang. Tapi janganlah lalai. Kalau mau makan, baca doa. Apa doanya? Bismillah. Allahumma. Wah, gimana Bapak ini? Konsentrasi Pak. Nah, konsentrasi Pak. Ini gimana Bapaknya ini? Ini pengen ngetes jenengan ini. Karena ini ada yang mangap ini Pak dari tadi Pak. Ya kan? Jadi baca doa apa Bapak Ibu? Bismika Allahumma bariklah. Jadi walaupun merencanakan makan mayoran Bapak Ibu, tapi nggak lupa kepada Allah. Bahkan setelah selesai makan pun baca doa. Bahkan sudah dipersiapkan, nanti saya sholat duhurnya di mana. Tetapi kalau ternyata lupa semuanya, orang tua kami saya lupa baca doa, lupa nggak menjalankan sunnah Nabi. Jadi dia mencari dunia untuk dinikmati hingga lalai kepada Allah, maka ini juga dilarang merencanakan seperti itu. Yang terakhir, at-tadbiru fi tahsili maksiatin, yaitu mengatur terjadinya kemaksiatan. Wah, ini Agustus ini, wah, ini harus ini. Sekali-kali lah warga Sendang bikin acara dangdutan, organ tunggal. Wah, panitianya sama yang nonton, sama yang hadir, itu semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh ngatur seperti itu. Atau pengaturan yang bentuknya taat tapi niatnya salah. Ya kan? Sebentar lagi Ramadan,
speakernya tak bagusin semuanya, biar nanti kalau saya membaca Al-Quran suaranya lantang jelas, akhirnya orang kampung ngomong, oh Ustadz ahli Al-Quran. Jadi dia merencanakan beresin speaker untuk mentransfer suaranya dia, sehingga kedengaran kalau dia bacaannya bagus. Maka ini juga tidak benar, sama juga maksiat. Maka 5 perencanaan ini adalah 5 perencanaan pengaturan yang Allah nggak seneng, Allah murka. Maka jangan dilakukan ini. Kemudian sekarang yang kedua, perencanaan yang kedua adalah at-tadbir al-mahmud, perencanaan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena gini Bapak Ibu, orang yang biasa merencanakan 5 model tadi itu, atau mungkin nanti, zamannya kan sudah berkembang Bapak Ibu, tapi baliknya ya ke 5 ini. Orang yang sudah biasa merencanakan 5 hal kayak gini, maka nanti oleh Allah akan dihukum oleh Allah, dia tidak akan memiliki kecerdasan akal. Dia akan merencanakan dengan otaknya nih. Tapi kalau selalu merencanakan yang jelek-jelek dalam 5 hal ini, maka Allah akan menghukum, Allah tidak akan memberi kecerdasan akalnya. Loh, kalau sudah akalnya nggak cerdas Bapak Ibu, maka dia akan susah membedakan mana perintah dari Allah, mana yang tidak. Intinya nanti dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Nah, sekarang perencanaan yang dipuji. Perencanaan yang dipuji apa? Kullu tadbirin yuqarribuka ilallah. Ya, setiap perencanaan pengaturan yang menjadikan diri kita dekat kepada Allah, maka itu pengaturan perencanaan yang dianjurkan. Ya, kullu tadbirin yuqarribuka ilallah. Merencanakan sesuatu apapun untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu termasuk adalah perencanaan yang diperbolehkan. Jadi tidak semuanya dilarang, ada yang diperbolehkan. Contoh, yang pertama, mengatur apa yang diperintah oleh Allah dan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menyerahkan kepada Allah keberhasilannya. Saya nanti setelah majelis di Al-Bahjah, saya akan sholat duha. Saya nanti ke kamar mandi, ngambil wudhu, kemudian berjalan menuju masjid, kemudian saya akan sholat duha. Keberhasilannya di dalam hatinya, ia menyerahkan kepada Allah. Insya Allah, jika Allah kehendaki, maka akan mudah kami laksanakan sholat duha. Dan juga mengandalkan semuanya adalah karena kekuatan Allah. Insya Allah bihaulillah wa quwwati. Ya, insya Allah bihaulillah bikuwati. Saya hari Senin majlis 5 kali. Nah ini, sudah saya atur waktunya keberangkatan ini dari majelis 1 ke majelis ini. Sopirnya juga sudah disiapkan. Maka ini pengaturan dakwah kan diperintahkan oleh Allah. Tetapi jangan lupa hatimu serahkan keberhasilannya kepada Allah. Karena semuanya Allah yang atur. Maka mengatur segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan yang dianjurkan oleh Allah dengan hatinya menyerahkan keberhasilannya kepada Allah. Maka pengaturan seperti itu diperbolehkan. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, mengatur untuk melepas tanggung jawab dari makhluk dengan melunasi hutang atau meminta halal dengan juga diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengatur untuk melepaskan tanggung jawab dari makhluk dengan melunasi hutang atau minta halal dengan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gaji bulan depan aku peruntukkan untuk membayar hutang. Karena hutangku akan jatuh tempo. Maka tolong Umi, wahai istriku, bulan depan agak ngirit ya. Nah ini pengaturan Pak. Agak ngirit ya, karena kita harus bayar hutang. Mudah-mudahan Allah kabul, mudah-mudahan Allah selesaikan dengan pertolongan Allah. Maka pengaturan seperti ini boleh. Nggak apa-apa. Tapi kalau langsung, yang
dapat arisan kan, langsung aja transfer ke sana, lunas pasti lunas, lunas pasti lunas. Taunya Bapak Ibu, banknya Bapak Ibu, internetnya, m-bankingnya rusak, nggak ada internet, nah, kan nggak ngerti kita, karena semuanya itu adalah Allah. Pokoknya orang-orang soleh itu, orang tua kami nggak pernah menisbatkan kepada kekuatan dirinya, tidak pernah menisbatkan kepada selain Allah. Maka biasakan di dalam merencanakan apapun, jangan lupa di dalam hati, insya Allah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah, dikasih pertolongan oleh Allah. Nggih. Atau kalau nggak melunasi Bapak Ibu, minta halal. Minta halal. Yang kita utang sudah tahunan sama dia, yang kayaknya tahun depan waktu mudik kita harus kunjung ke beliau. Nggak enak. Minta halal yang mudah-mudahan barangkali dikasih kemurahan, ya, dan mudah-mudahan kita dikasih kesehatan oleh Allah sehingga bisa kunjung ke sana. Nah, seperti itu direncanakan. Kemudian selanjutnya mengatur untuk mengalahkan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Nah, ini boleh diatur. Mengatur untuk mengalahkan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Aduh. Kalau nonton YouTube ini pasti hawa nafsunya nongol. Udah YouTube ditutup aja lah, aplikasinya dibuang. Pokoknya saya mau buang aplikasi YouTube, saya mau buang aplikasi TikTok, nah, kan? Jadi semuanya perangkap hawa nafsu, perangkap setan itu Bapak Ibu direncanakan untuk dibuang semuanya. Nah, merencanakan seperti ini boleh. Oh, ya Allah, saya kok kalau ngelihat lawan jenis kok mudah syahwatku bangkit. Saya ingin puasa Senin Kemis lah. Saya ingin puasa Daud lah untuk mengekang hawa nafsunya, ya, untuk mengekang bisikan setan. Maka perencanaan seperti ini adalah termasuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sudah dipatenkan YouTube-nya YouTube Al-Baja TV. Pokoknya enggak, yang lainnya enggak boleh sudah. Semuanya dikunci. Yang lain kecuali Al-Baja TV YouTube-nya, kecuali YouTube dakwah. Loh, perencanaan seperti ini, bahkan anaknya tontonan TV-nya semuanya tontonan TV dakwah. Anakku, kamu minta HP, iya, tapi ingat HP-mu semuanya tak kunci, iya kan, kecuali WA, semuanya tak kunci kecuali WA, sehingga anaknya Bapak Ibu HP-nya dikunci semuanya. Kenapa? Takut nanti kemana-mana, sehingga melihat hal-hal yang tidak benar, sehingga keimanan itu anak akhirnya juga keimanannya lemah. Maka pengaturan seperti ini merencanakan untuk mengalahkan hawa nafsu dan merencanakan untuk mengalahkan syaitan, maka ini sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mengatur atau merencanakan untuk mencari dunia dengan tujuan akhirat. Ya. Maka merencanakan nyari dunia untuk tujuan akhirat, maka itu juga perencanaan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berangkat haji. Jadi berarti saya harus mulai menabung, saya harus sudah mulai menyisihkan hartaku, mungkin juga sudah mulai harus melirik usaha mana yang lainnya, enggak apa-apa. Tujuan akhirat. Saya harus tahun ini untungnya 5 miliar. Kenapa? Karena saya ingin bangun pondok pesantren anak yatim piatu. Enggak apa-apa. Saya tahun ini karyawannya dikumpulin semuanya. Sini. Semuanya karyawan. Tolong tahun ini keuntungan kita harus melebihi tahun kemarin. Kenapa? Kita ingin bangun masjid. Kita pengen bangun musola, kita pengen bangun pondok, kita pengen bantu ke Palestina. Enggak apa-apa. Merencanakan mencari duit, mencari dunia untuk tujuan akhirat. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau untuk tujuan dunia, lil iktiksar wal iftikhar, maka itu adalah madmum. Ya. Tapi kalau tujuannya dunia untuk akhirat, maka ini adalah mahmud, dipuji. Kemudian selanjutnya, mengatur peperangan membela agama Allah.
Maka pengaturan perencanaan strategi di dalam peperangan membela agama Allah ini perencanaan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang tua kami mengatur perencanaan dakwah, kedatangan seorang ulama, penjemputannya, menghormat beliau, medianya nanti bagaimana. Maka ini perencanaan yang dianjurkan oleh Allah. Makanya dikatakan at-tafakkuru sa'ah khairun min alfi ibadah. Merenung sesaat, ya ini renungan ini. Ini tafakkur ini, merencanakan ini. Lah, merenung sesaat, merencanakan program-program kemuliaan, maka itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Ya, asal memang pikiran kita selalu dipakai untuk perencanaan-perencanaan kemajuan-kemajuan agama Allah dan kemajuan-kemajuan syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatur peperangan pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat berada di peperangan Uhud. Nabi Muhammad pernah mengatur, hei orang yang bagian tukang panah, kamu di atas gunung sana, jangan keluar walaupun kondisi kayak apapun, jangan turun. Hei kamu yang membawa pedang, kamu tinggal di bawah sini. Nah ini siasah pengaturan yang sangat dianjurkan oleh Allah karena untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di saat berangkat hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengatur, wahai Ali, di saat aku berangkat Ali, tolong kamu tidur ada di ranjangku. Nah inilah pengaturan Nabi Muhammad SAW, perencanaan Nabi Muhammad SAW di dalam hijrah. Dan aku akan berangkat di malam hari ditemani oleh Abu Bakar. Dan nanti di saat kita dikejar banyak orang kafir mengejar kita harus sembunyi di Gua Sur. Nah ini perencanaan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan terpuji. Nah perencanaan-perencanaan di dalam peperangan. Kemudian yang terakhir mengatur untuk mencari rizki yang halal dengan menikmati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga perencanaan yang diperbolehkan. Mengatur untuk mencari dunia yang halal dengan menikmati dan bersyukur. Maka ini enggak apa-apa. Contoh, Senin saya biasa puasa Senin, Kemis. Senin saya puasa. Saya akan berbuka ayam panggang. Tapi ingat harus halal. Menikmati enggak apa-apa. Dan tujuannya makan ayam panggang biar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Saya nanti kalau buka minumnya es apa Ibu? Es duren, atau es apa? Nah ini nggak apa-apa, merencanakan seperti itu nggak apa-apa orang tua kami. Tapi halal dan bersyukur kepada Allah. Imam Abul Hasan As-Sadali, gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu punya guru namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya guru Abul Hasan As-Sadali. Abul Hasan As-Sadili. Ya. Abul Hasan As-Sadili itu enggak punya karangan kitab. Di saat beliau ditanya, kenapa kamu enggak ngarang kitab? Kata beliau, aku nanti bakal punya murid yang ngarang kitab hebat. Yaitu ternyata muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Ya. Yaitu Imam Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu mengarang kitab Al-Hikam. Abul Hasan As-Sadili enggak mau makan atau terbiasa makan dengan yang nikmat-nikmat, yang nyaman-nyaman. Bapak, kalau bisa makan enak, kenapa milih yang enggak enak? Betul? Betul, Pak? Kalau makan enak bisa, Ibu, kenapa milih yang enggak enak? Kecuali kalau enggak ada pilihannya. Ya kan? Kalau sekarang ada pilihannya makannya enak, ya kenapa milih enggak enak? Tujuannya apa? Li ikhraji syukri min somimil qalbi. Untuk mengeluarkan rasa syukur dalam lubuk hati yang paling dalam. Ibu, Bapak, orang yang puasa di saat berbuka minum air biasa sama minum air es,
kira-kira lantang mana alhamdulillahnya? Jelas kan? Nah ini loh yang dimaksud Imam Hasan Asyadzili dan juga termasuk sahabat Nabi Muhammad yang bernama Imam Ali. Imam Ali pernah ditanya, apakah engkau minum air es wahai Imam Ali? Saya minum air es, saya minum air dingin. Kenapa Imam Ali? Bukankah di orang-orang ahli tasawuf itu menghindar untuk minum air dingin? Kata Imam Ali, enggak, saya minum air dingin. Tujuannya apa? Li ikhraji syukri min somimil qalbi. Untuk mengeluarkan rasa syukur dari hati yang paling dalam. Coba Bapak Ibu, iya kan? Air anget, ya kalau lagi puasa, kalau lagi haus-hausnya, ada es kelapa. Air anget, alhamdulillah. Tapi es kelapa, alhamdulillah. Ya kan? Kenceng orang tua kami. Ya kan? Alhamdulillah. Ya kalau ada rezekinya Pak, kan gitu. Alhamdulillah. Makan tempe Bapak Ibu, alhamdulillah. Tapi kalau di saat makan ayam, lebih kenceng Bapak Ibu. Anunya aja apa itu? Kenapanya kalau gelegean itu apa itu? Kalau bunyi itu loh, apa? Sendawa. Sendawanya juga beda Pak. Sendawa ayam tempe aman. Sendawa tempe sama ayam tuh beda Bapak Ibu. Makanya kenceng alhamdulillah. Tapi ingat Bapak Ibu ya, halal. Ya, bersyukur kepada Allah. Ibu hidup ini enak Bapak Ibu. Iya kan? Hidup ini enak orang tua kami, enggak usah dibikin susah. Waktunya makan bakso, tapi ingat jangan lupa, alhamdulillah ya Allah, makan pentol kok giginya enggak lepas. Nah, alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah ya Allah, engkau kasih rezeki saya bisa beli soto. Oke, dinikmati aja Bapak Ibu, dinikmati. Kalau ternyata lagi enggak punya, ya sabar. Makanya dikatakan ajib tu an amril mukmin. Aku ini kagum dengan urusan ahli iman. Kalau dia itu dikasih kesusahan, mereka sabar. Gak pernah mengeluh, tabah, sabar. Dan di saat dikasih kelapangan, mereka bersyukur. Maka ayo arih nafsaka minat tadbir. Tenangkan dirimu, gak usah sibuk-sibuk dari ngurus ngatur dunia. Karena sesuatu yang sudah diatur oleh Allah, gak pantas, gak layak bagi dirimu ikut-ikut ngatur. Ya, tapi yang dimaksud nggak boleh ngatur di sini adalah nggak boleh ngatur yang jelek. Ya, adapun yang tidak jelek maka boleh, nggak apa-apa orang tua kami. Maka ayo kita atur kehidupan kita agar supaya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pulang dari sini, Abah, saya akan beli jam beker. Apa tujuannya? Biar bangun malamnya nggak kelewat-kelewat. Oh, bagus Pak, bagus. Itu orang tua kami. Jangan dikatakan itu bid'ah. Hukum jam beker itu sesuai tujuannya dia apa? Kalau saya setelah pulang dari sini, apa? Beli jam beker, apa? Nonton bola, biar nggak kelewat. Wah, beda lagi nih. Nonton tinju, biar nggak kelewat, beda lagi. Maka Bapak Ibu, sarana prasarana itu sesuai tujuan niatnya, hukumnya. Kalau niatnya adalah hukumnya, tujuannya adalah sunnah, maka sarana prasarana tersebut adalah sunnah. Kalau ternyata tujuannya adalah maksiat, maka sarana prasarana tersebut hukumnya adalah maksiat Bapak Ibu. Saya beli pisau. Buat apa Pak beli pisau? Buat bunuh orang. Yo, beli pisaunya haram. Tapi kalau saya beli pisau buat hadiah istriku, biar ngupas bawangnya biar cepet. Kalau mau bikin nasi goreng, maka hukumnya ngasih hadiah istri sunnah. Nggih, makanya dari sini ayo atur segala kebaikan agar supaya menjadi pahala yang banyak dan juga menjadikan diri kita tidak mengandalkan pengaturan tersebut sehingga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tenangkan hati kita dari segala urusan dunia yang sudah diatur. Apa sih yang sudah diatur dalam urusan dunia ini Bapak Ibu? Jodoh, rezeki, kesehatan, kematian. Ada orang Bapak Ibu di akhir zaman ini Bapak Ibu setiap hari mikir mati. Bagus Pak mikir mati setiap hari. Tapi kalau mikir mati sampai takut ketemu orang, sampai ke bawah pikiran terus-terus sampai kesehatannya ngedrop, sampai kemana-mana nggak nyaman, maka ini tidak boleh. Harusnya ingat kematian itu, mikir kematian menjadikan dia harus semakin dekat kepada Allah, semakin semangat ibadah, takut bangkrut, takut melarat.
Iya kan? Takut anaknya nggak berbakti, semuanya. Insya Allah semuanya sudah diatur oleh Allah. Tinggal ayo kita ikhtiar, berusaha sesuai yang dianjurkan oleh Allah. Kemudian kita berserah diri kepada Allah. Berhasil nggak berhasil itu urusan Allah. Berhasil nggak berhasil itu urusan Allah. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kokohkan hati kita di dalam ketenangan urusan dunia, dan Allah kokohkan hati kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Syukuran jazilan kami haturkan kepada Abah Saif Abu Hanifah atas ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV serta pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen Tanya Jawab. Kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada Abah Saif Abu Hanifah dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan sholawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habib Hanafi yang saya hormati, saya mau... Siapa Habib? Habib Hanafi. Asah. Oh, maaf, saya kalah. Asah, coba asah gitu. Ya, Pak Habib Hasan yang saya hormati. Gitu, asah. Baik. Maaf, saya mau nanya, tadi yang bicarakan masalah tentang puasa, Senin Kemis. Senin Kemis, puasa Senin Kemis, itu bagaimana pahalanya kayak apa? Dan perbandingannya sama puasa Daud. Lebih utama mana puasa Senin Kemis sama puasa Daud? Minta penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang tenang. Yang tenang. Kalau tenang itu jadi semuanya tertata rapi. Baik, pertanyaan pertama adalah keutamaan puasa Senin Kemis dan keutamaan puasa Daud. Ini lebih utama mana, Pak Ustadz, kan gitu. Baik, Senin Kemis Bapak Ibu, Masya Allah, keutamaannya sangat jelas. Ini puasa yang sering dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang pertama Pak, tanda cintamu kepada Rasulullah. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad, Senin Kemis lolos terus. Cinta apa itu? Maka keutamaan pertama, tanda cintamu kepada Rasulullah, maka engkau akan rajin puasa Senin Kemis sebagaimana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa puasa di Senin Kemis. Alasan Nabi Muhammad puasa hari Senin karena di sehari itu Nabi Muhammad dilahirkan. Maka kita pun juga puasa hari Senin, juga keutamanya dalam irama gembira akan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW di hari Senin, orang tua kami. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, orang tua kami keutamanya, orang yang rajin puasa Bapak Ibu, maka dia akan banyak menemukan hari Lebaran. Ya kan? Kalau hari Lebaran seneng nggak? Seneng. Kalau Ramadan kan Bapak Ibu, kalau sudah hari Lebaran kan ditunggu-tunggu. Makanya kalau ingin ketemu hari Lebaran terus banyakin puasa. Dikatakan farhatani, ya, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah di saat berbuka. Dan yang kedua di saat nanti bertemu dengan Allah. Ya. Jadi keutamaannya sangat dahsyat orang tua kami. Nah sekarang antara puasa Senin Kemis dengan puasa Daud, mana yang paling utama? Paling utama digabung semuanya. Puasa Senin Kemis iya, puasa Daud juga iya. Rasulullah juga menganjurkan untuk puasa Daud. Paling utamanya puasa yaitu puasa akhi Daud. Paling utamanya, kata Rasulullah, paling utamanya puasa itu puasa saudaraku yang bernama Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Maka gabung semuanya Pak. Sunnah Nabi Muhammad dan sunnahnya Nabi Daud, orang tua kami. Ya, ini.
Kalau bagi bapak-bapak nggak apa-apa. Tapi kalau ibu kalau mau puasa harus izin suami. Nggak boleh ibu mentang-mentang enak aja puasa. Harus izin suami. Yang boleh nggak saya puasa Daud? Karena wajar bapak ibu namanya orang puasa, semuanya kekuatannya terkuras. Menjadi lemah. Jangan sampai harusnya khidmah sama suami, akhirnya gara-gara puasa minta izin sama suami. Kalau suaminya ngomong sok puasa nggak apa-apa, puasa. Tapi kalau suaminya nggak ngizinin, istrinya tetap puasa, nggak jadi pahala maksiat orang tua kami. Jadi keutamaan puasa antara Senin Kemis sama Daud, utama mana? Utama digabung semuanya Pak. Kak Senin Kemis jalan, juga puasa Daud jalan. Kalau suruh memilih, ya kan gitu. Kalau suruh memilih yang mana orang tua kami? Suruh memilih. Ya al-ajru biqadri ta'ab, Pak. Pahala itu tergantung kadar kepayahan kita. Yang lebih payah adalah puasa Daud. Bahkan puasa Daud itu bisa jadi juga langsung sekalian nanti ketemu hari Senin, ya puasa Senin Kemis. Maka tentu kalau urusan pahala ya lebih banyak puasa Daud karena lebih banyak puasanya. Intinya semuanya punya keutamaan masing-masing. Utamanya digabung orang tua kami, digabung. Yang nggak benar itu apa Bapak Ibu? Bertanya nggak puasa. Nah ini, ya kan, Masya Allah. Ya kan, guru mulia kita dulu pernah Bapak Ibu ditegur oleh Habib Abdullah masalah bukan Habib, siapa? Ada itu masalah jumlah sholat duha. Ya kan? Kata beliau 8, kata temennya 12, 8, 12, 8, 12. Dalilnya dikeluarkan semuanya. Akhirnya kata guru beliau, inti ribut 8, 12, sholat duhamu berapa? Rok'ataini, 2. Ajib kamu itu. Ribut 8, 12, 8, 12, sholat duhanya 2. Harusnya kalau ribut 8 itu sholat duhanya sudah adalah 8. Ribut 12, sholat duhanya 12. Makanya Bapak Ibu, enggak semuanya ilmu yang kita miliki itu manfaat, menjadikan kita insaf untuk mengamalkan. Maka yang paling penting dari ilmu itu insaf, kemanfaatan. Betapa banyak orang di otaknya hafal ribuan hadis, tapi ternyata Bapak Ibu ngelewati tenggorokan masuk ke hati enggak. Itu ternyata buat hafal-hafalan tok. Oh kalau ujian Bapak Ibu, Masya Allah mumtaz. Ya kan, natijahnya bagus, mumtaz. Bapak Ibu sebatas itu saja, di otaknya saja, hatinya masih keras. Makanya mudah-mudahan yang bertanya dibimbing oleh Allah bisa mengamalkan puasa Senin Kemis dan bisa mengamalkan puasa Daud. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazilan Abah atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah wanita untuk bertanya langsung dengan satu orang, satu pertanyaan, diawali dengan salam dan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Masih berhubungan dengan puasa Daud tadi, Abah. Misal hari ini kita melaksanakan puasa Daud, lalu ada sesuatu hal yang membatalkan. Apakah besoknya kita melaksanakan qada atau bagaimana? Baik, Masya Allah. Berkenaan dengan puasa Daud. Di saat tidak mampu melaksanakan puasa Daud karena memang ada satu sebab, udzur syar'i. Di dalam udzur syar'i sangat jelas. Siapakah orang yang boleh meninggalkan puasa? Ada 9. Maka siapapun yang berada di wilayah 9 tersebut, maka dia sangat boleh meninggalkan puasa. Ya kan? Sangat boleh untuk meninggalkan. Bahkan kalau puasa di waktu itu 9, apalagi haid, nifas, maka puasanya tidak sah. Nah ini, tidak sah. Kemudian bagaimana Pak Ustadz untuk melanjutkannya? Ya sekarang contoh, haid dia 1 minggu. Berarti puasa Daudnya kan terputus. Bagaimana orang tua kami? Ya tinggal mulai, kalau suci Bapak Ibu tinggal mulai lagi itu. Langsung puasa, niat puasa Daud. Apalagi itu kan hanya kesunahan orang tua kami. Iya kan? Kesunahan. Makanya kalau yang wajib aja boleh meninggalkan, apalagi yang sunnah. Maka untuk puasa selanjutnya langsung tinggal puasa niat puasa Daud Bapak Ibu. Lah ini apakah terputus Pak Ustadz?
hitungan Daudnya itu, Allah Maha Pemurah. Selama itu memang benar-benar udzur Bapak Ibu, tetap Allah nilai dia punya semangat puasa Daud, para orang tua kami, apalagi itu puasa sunnah. Memang ada sebagian orang Bapak Ibu terlalu ketat. Apa? Wah, ini berarti ngulang lagi ya. Saya kan sudah puasa Daud 5 tahun, berarti ini putus, berarti ngulang lagi. Seakan-akan 5 tahun itu nggak ada pahalanya Bapak Ibu. Kita itu mau ngejar kuantitas atau kualitas. Kalau ngejar kuantitas, Bapak ngejar jumlah Bapak Ibu, orang kalau sudah ngejar jumlah itu ujung-ujungnya ada pamer-pameran kebanggaan. Iya kan? Ujungnya ngejar, wah ini nggak bisa lah, masa 5 tahun gagal gara-gara ini. Sudah puasa Daud 5 tahun, masa ini waduh gimana ini? Malulah kita puasa udah. Kenapa harus kayak gitu? Udahlah, kalau sudah melakukan amal kebaikan jangan diinget-inget puasanya yang lama. Nasihat Imam Luqmanul Hakim, bagaimana lupakan 2 hal dan ingat dua hal. 1, lupakan kebaikanmu, nggak usah dihitung-hitung. Kalau lagi udur, alhamdulillah udur sakit, oh berarti Allah memang suruh saya nggak puasa, sakit. Nah kan, udah banyakin makan, minum obat. Kemudian kalau sehat ya niat puasa Daud lagi. Nggak usah disambung-sambungkan dengan waduh 5 tahun berarti bobol nih. Apa kan gitu. Nggak usah mikir kuantitas, mikir kualitas di dalam berpuasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Mana informasinya? Bismillah. Baik, Masya Allah orang tua kami. Ada informasi Bapak Ibu seperti biasa, rutinitas apa yang disampaikan oleh guru mulia kita. Infak Sarpas Setaibah. Infak Sarpas Taibah mohon diikuti. Ya, infak Sarpas Setaibah dibutuhkan meja, lemari, kursi, AC, sound system dan laptop. Ya, untuk mendukung belajar para santri Stai Al-Bahja dalam menuntut ilmu. Santri Staibah ini Bapak Ibu santri yang dicetak jadi ulama. Maka jika ada ke lapangan rezeki dan ke lapangan segala-galanya, mangga ikut program Infak Sarpas Taibah. Ikut bergabung di program ini melalui BSI 751 444 6851, BSI 151 444 6851, kode bank 451, atas nama Sarpas Taibah, atas nama Sarpas Setaibah. Baik, kemudian selanjutnya Bapak Ibu program infak orang tua asuh. Program infak orang tua asuh. Kaderisasi santri berpotensi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi untuk dijadikan calon-calon ulama. Kebutuhan bulanan sekitar 650 juta. Banyak apa sedikit Ibu? Banyak sedikit bagi Allah. Makanya minta sama Allah nanti doa. Jamaah yang ingin ikut andil silakan transfer bisa melalui Bank Syariah Indonesia 777 555 0052. Atas nama orang tua asuh, kode bank 451, kode bank 451. Ibu kapan ngafal rekening dapat pahala? Rekening ini. Kalau dihafal pahalanya banyak Pak, maka dihafalin aja itu. Infak Center Al-Bahja, yaitu infak untuk operasional seperti pembayaran listrik, air, transportasi dakwah, dan lain sebagainya. Serta penunjang kegiatan belajar dan mengajar para santri, serta untuk kesejahteraan guru dan juga pejuang lainnya. Kebutuhan setiap bulan 800 juta. Mudah-mudahan kaya raya semuanya Bapak Ibu. Bagi yang ingin ikut berpartisipasi dalam program ini bisa melalui Bank Syariah Indonesia 7200 4292 atau 7400 7333 atas nama Yayasan Al-Bahja. Kemudian yang terakhir infak peduli sosial, yaitu membantu saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita yang membutuhkan dengan tema-tema yang umum seperti bencana alam dan lain sebagainya.
Salurkan ke rekening BSI 75100002223 atas nama Al-Bahja Peduli Sosial. Kode bank 451. Oke, sama ini. Baik, kemudian yang terakhir, orang tua kami jangan lupa Bapak Ibu, Maulid dan Silaturahmi Akbar Al-Bahja Buyut. Oke. Tahu Al-Bahja Buyut nggih? Tahu, hadir nggih insyaallah nggih? Hadir insyaallah, mudah-mudahan sehat, panjang umur nggih. Maulid dan Silaturahmi Akbar di Al-Bahja Buyut yaitu hari Ahad tanggal 29 Jumadil Ula atau bertepatan dengan 1 Desember. Berarti kalau sekarang berapa hari lagi? 14 hari lagi insyaallah nggih. Mudah-mudahan sehat, panjang umur semuanya nggih. Bisa nyampe sana. Ya, dengan pertolongan Allah bisa nyampe sana, nggih. Dan juga jangan lupa pembukaan peserta santri didik baru, nggih. Baik di sini maupun di semua Al-Bahja. Mangga yang pengen memondokkan putra-putrinya, SMP, SMA, SMK, juga semuanya, insya Allah Al-Bahja bisa mengkabulkan tersebut. Mohon dipromokan orang tua kami. Okay. Kemudian yang terakhir, kita doakan mudah-mudahan guru kita segera kembali ke tanah air kita, bisa berkumpul lagi di majelis mulia ini. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mengadu di pagi hari menjelang siang ini ya Allah. Hati kami sering gundah ya Allah. Hati kami sering sedih ya Allah. Hati kami ya Allah sering bingung, bimbang ya Allah. Maka kami mohon di majelismu yang mulia ini, kuatkan hati kami ya Allah. Kuatkan hati kami keimanannya kepadamu ya Allah. Kuatkan hati kami di dalam perjuangan membela agamamu ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah di dalam beriman akan takdir ketentuan baik dan jelek darimu ya Allah. Apa yang menjadikan kebimbangan hati kami, jauhkan ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah. Sarana prasarana yang menjadikan kami bimbang di dalam perjuangan, di dalam rumah tangga kami, dan di dalam segala-galanya urusan dunia ya Allah. Maka kuatkan ya Allah dengan ridhamu, kuatkan ya Allah dengan pengkabulan doa darimu, dan kuatkan itu semuanya dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami yakin ya Allah, apapun yang ada di jagat raya dunia ini semuanya sudah Engkau atur, semuanya sudah Engkau jamin. Mudah-mudahan Engkau semuanya sudah mengatur kami, bahwasanya kami semuanya ahli surgamu ya Allah. Aturlah kehidupan kami dengan sebaik-baiknya kehidupan ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, saudara-saudari kami, guru-guru kami, tetangga-tetangga kami, jadikan kami semuanya ahli surgamu ya Allah. Jangan kau tinggalkan satupun orang tidak menjadi ahli surgamu. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, selamatkan kami semuanya ya Allah dari fitnah api nerakamu ya Allah. Ya Allah, kami yakin rezeki semuanya sudah Engkau atur, maka berikan kepada kami ya Allah rezeki yang halal, rezeki yang barokah, yang banyak, yang halal, yang barokah, yang banyak, yang halal, yang barokah ya Allah. Ya Allah, kami yakin ya Allah, kami yakin ya Allah, urusan nyawa sudah Engkau atur ya Allah, urusan wafat sudah Kau atur, tetapi kami mohon ya Allah, berikan kepada kami panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Ya Allah, ya Allah, kami yakin ya Allah, Engkau sudah mengatur kesuksesan masa depan putra-putri kami ya Allah. Engkau sudah mengatur ya Allah masa depan anak-anak kami ya Allah. Tetapi kami mohon ya Allah, bimbing mereka semuanya, anak-anak kami ya Allah, sukses di masa yang akan datang ya Allah, mulia istimewa di masa yang akan datang ya Allah. Maka berikan kepada mereka ya Allah, anak-anak kami ya Allah, sukses akhlak, sukses adab, sukses ilmu, puncaknya ya Allah, sukses Engkau selamatkan di dunia hingga di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak ada apapun kelewat perencanaan di muka bumi ini ya Allah.
melainkan semuanya ya Allah sudah Engkau atur, Engkau rencanakan. Maka kami mohon ya Allah, apa yang sudah kami rencanakan kebaikan-kebaikan, maka mohon dikabul ya Allah. Apa yang sudah kami rencanakan ya Allah di dalam perjuangan, mohon dikabul ya Allah. Apapun yang sudah kami rencanakan ya Allah di dalam membela agamamu, di dalam urusan dakwah, di dalam urusan berbagi, di dalam urusan apapun ya Allah, mohon dikabul ya Allah. Mohon dikabul ya Allah. Mohon dikabul ya Allah. Bahkan juga di antara kami ya Allah, ada yang merencanakan pengen kunjung ke makom kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Pengen kunjung ke Mekah Madinah, mohon dikabul ya Allah. Panggil tahun ini ya Allah melalui umroh dan haji. Panggil tahun ini ya Allah melalui umroh dan haji. Panggil tahun ini ya Allah melalui umroh dan haji ya Allah. Dan siapapun yang sudah berangkat ke sana ya Allah, jadikan ya Allah umrohnya makbulah, hajinya mabrur ya Allah. Umrohnya makbulah, hajinya mabrur ya Allah. Umrohnya makbulah, hajinya mabrur ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Jauhkan dari hati kami dendam, jauhkan dari hati kami jelek prasangka, jauhkan dari hati kami iri, hasud, dengki ya Allah. Yang itu semuanya ya Allah menjadikan keimanan kami keropos ya Allah. Jika di dalam hati kami ada kedengkian, ada hasud, maka gantilah kedengkian dan hasud tersebut dengan kecintaan dengan sesama ya Allah. Kecintaan dengan sesama ya Allah. Kecintaan dengan sesama ya Allah. Ya Allah, jika di dalam hati kami ada jelek prasangka ya Allah, gantilah ya Allah dengan baik prasangka ya Allah. Baik prasangka kepada ketentuan-Mu, baik prasangka kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah jelek prasangka. Ya Allah, jadikan majelis ini ya Allah majelis sebab musabab, Engkau kabul segala doa-doa siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah. Banyak hajah ya Allah dari para jamaah yang datang di majelis ini. Maka mohon sebelum beliau pulang ya Allah, mohon dikabul doa-doa di dalam kebaikannya ya Allah. Mohon dikabul ya Allah doa-doa di dalam kebaikannya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bantu kami ya Allah untuk meninggalkan kemaksiatan. Bantu kami ya Allah untuk menghindari kemaksiatan ya Allah. Kami takut ya Allah, banyak kemaksiatan yang pernah kami perbuat. Maka kami mohon ya Allah, ampunilah kami. Maafkan kami ya Allah. Hapus segala dosa-dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Kami takut siksa kubur. Kami takut neraka-Mu ya Allah. Kami takut siksa kubur. Kami takut neraka-Mu. Kami takut murka-Mu ya Allah. Wahai Dat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Wahai Dat yang Maha Dermawan dan Pemurah ya Allah, anugerahkan kami semuanya ya Allah dengan pengampunan-Mu, dengan pengampunan-Mu, dengan pengampunan-Mu ya Allah. Segala dosa baik yang kecil maupun yang besar, mohon ampuni ya Allah. Mohon dilebur ya Allah. Mohon ampuni ya Allah. Mohon dilebur ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mencintai para kekasih-Mu ya Allah, maka cintailah kami ya Allah. Cintailah kami ya Allah. Cintailah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kawan-kawan kami yang ada di Palestina ya Allah, jaga mereka semuanya ya Allah. Berikan kekuatan dohir batin kepada mereka semuanya ya Allah. Dan siapapun yang sudah wafat dari mereka, jadikan beliau-beliau wafat dalam keadaan mati syahid. Jadikan beliau-beliau wafat dalam keadaan mati syahid ya Allah. Dan siapapun yang menghinakan mereka, siapapun yang merendahkan mereka, siapapun yang menghancurkan mereka, maka pada waktunya hancurkan, rendahkan mereka ya Allah. Hancurkan, rendahkan mereka ya Allah. Ya Allah, kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya doa ya Allah. Sungguh hati kami sesak ya Allah. Dada kami sesak di saat melihat mereka dibantai, melihat mereka dizalimi dengan seperti itu. Sungguh hati kami sedih ya Allah. Hati kami sedih ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kemenangan. Berikan kepada umat Palestina kemenangan ya Allah. Pertolongan-Mu ya Allah. Kemenangan dari-Mu ya Allah. Pertolongan dari-Mu ya Allah. Berikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
penuhi hati kami ya Allah dengan kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan ada ya Allah lingkup dari hati kami kosong, nggak ada cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, jangan ya Allah. Bisa jadi gara-gara itu ya Allah, bisikan hawa nafsu muncul, bisikan syaitan muncul, maka penuhi hati kami ya Allah kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka jadikan apapun yang dianjurkan Nabi Muhammad itu kami lakukan, itu kami kerjakan ya Allah, dan apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad itu pun kami jauhi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad ya Allah kelak memberikan syafaat kepada kita semuanya ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad kelak memberi pertolongan kepada kita semuanya ya Allah. Khususnya di saat ada pertanyaan malaikat mungkar nakir, jadikan Nabi Muhammad mampu bantu menjawab untuk kami ya Allah, membantu menjawab untuk kami ya Allah. Khususnya nanti di saat kami berada di timbangan amal ya Allah, amal kebaikan dan amal kejelekan, mudah-mudahan Nabi Muhammad menolong kami ya Allah, memberi syafaat kepada kami ya Allah. Dan di saat kami nanti berada di jembatan antara neraka dan surgamu, mudah-mudahan kami dibimbing oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, dibimbing oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, keluarga kami yang sudah wafat ya Allah, jadikan beliau-beliau ahli surga, dan jadikan beliau-beliau di kuburannya menemukan taman-taman dari surga-Mu ya Allah. Dosa-dosanya mohon diampuni, amal kebaikannya mohon diterima ya Allah. Dan terakhir kami mohon kepadamu ya Allah, tentu siapapun di antara kita pasti bakal wafat, siapapun di antara kami pasti bakal meninggal ya Allah. Tetapi kami mohon ya Allah, jika nyampe detik-detik tersebut Engkau akan mewafatkan kami, maka kami mohon ya Allah, wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya ya Allah dalam keadaan iman. Dan mohon ya Allah, jangan sampai Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan ya Allah, jangan sampai Kau wafatkan kami dalam keadaan maksiat. Mohon jangan ya Allah, akan tetapi wafatkan kami semuanya di saat hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, syukran, terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.